Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan nomor NPM 217058. Di sini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dan juga peta konsep pada kes-5, yaitu tentang osteoporosis. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait peta masalahnya terlebih dahulu. Di sini saya mendapati seorang pasien yang bernama Nyonya Jane yang berusia 67 tahun, yaitu seorang ibu rumah tangga. Dari hasil anamnesis ditemukan keluhan utamanya yaitu mengeluh sakit punggung. Untuk riwayat penyakit sekarangnya yaitu nyeri bertambah parah dalam 2 minggu terakhir. Yang kedua, mengeluh sulit untuk berdiri atau berjalan, dan yang terakhir adalah sulit membungkuk karena rasa sakit. Untuk riwayat penyakit terdahulunya yaitu timbul gejala sekitar 12 bulan lalu dan rasa sakit berkurang saat beristirahat. Untuk riwayat sosialnya yaitu Ibu Jane seorang ibu rumah tangga. Setelah dilakukannya anamnesis, dilanjutkan dengan hasil pemeriksaan fisik. Didapati hasil yaitu keadaan umum sadar penuh, nyeri ringan sedang saat berjalan. Berat badannya yaitu 65 kg dengan tinggi badan 156 cm. Untuk vital sign-nya yaitu tekanan darahnya 124/80 mmHg, denyut nadinya yaitu 60 kali per menit, sedangkan untuk suhunya yaitu 36,7 derajat Celcius. Untuk laju pernafasannya yaitu 24 kali per menit. Regiotorak posterior didapati inspeksinya yaitu postur kifotik positif, palpasinya yaitu nyeri tekan positif, ketegangan ototnya yaitu paravertebral positif. Untuk movementnya yaitu strength length pacing test yaitu pain negatif. Gerakan membungkuk ke depan dan ke belakang terbatas karena rasa sakit, sedangkan untuk status neurologisnya dalam batas normal. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, X-ray examination lumbar sacral region, kurva lurus fraktur kompresi atau wedging vertebral body pada level T4 dan juga T2, densitometry examination atau DEXA yaitu T-score lumbar sakral, Men 3 sampai 1, sepertiga distal radius, femoral neck column, Men 27. Setelah dilakukannya anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang dapat ditegakkan diagnosa kerjanya yaitu nyeri punggung akibat fraktur kompensi yang disebabkan oleh osteoporosis senilis. Sedangkan untuk tata laksananya sendiri ada farmako dan non farmako. Untuk farmakonya yaitu pemberian obat NSAID, yang kedua ada suplemen kalsium, dan yang terakhir ada vitamin D. Sedangkan untuk non farmakonya sendiri yaitu terapi fisik 3 kali seminggu, termasuk TLSO, latihan otot punggung, dan juga edukasi mengenai posisi tubuh yang tepat dan pencegahan untuk mengurangi jatuh. Untuk epilognya yaitu setelah meminum obat, nyeri berkurang, tapi saat berjalan nyeri timbul kembali. Setelah dia memakai TLSO dan latihan otot punggung, rasa sakitnya berkurang. Kemampuan berdiri dan berjalan meningkat, dan kemudian dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait peta konsep pada case ini. Yang pertama ada LBP, di mana LBP merupakan nyeri punggung belakang, sehingga menyebabkan kifosis atau bungkuk. Selanjutnya dilanjutkan dengan anatomi vertebrae dan juga pelvis. Untuk anatomi vertebrae dan pelvis ini ada 3. Yang pertama ada tulang, otot-otot, dan juga neurovaskuler. Untuk tulang-tulang terdiri dari os sacrum, os coccygeus, sepasang os coccyx, dan untuk otot-ototnya terdiri dari trapezius, musculus latimus dorsi, dan juga musculus rhomboid. Untuk neurovaskulernya yaitu tulang belakang singal bolak-balik antara otak dan juga saraf perifer, di mana nervus femoralis mengirim sinyal ke medulla spinalis. Lalu nervus femoralis akan berkontraksi dengan refleks, sehingga terjadi masalah pada tulang, sehingga tulang mengalami hemostasis kalsium, fosfat, vitamin D bagi metabolisme tubuh. Sehingga hemostasis kalsium, fosfat, dan vitamin D ini menyebabkan penurunan stimulasi. Penurunan stimulasi sendiri terdiri dari hormon PTH, hormon estrogen, hormon progesteron, growth hormone, dan juga growth factor.
Di sini hormon yang paling berperan penting yaitu hormon PTH, di mana hormon PTH ini merupakan hormon peptida yang diekspresikan oleh kelenjar tiroid yang mengatur konsentrasi kalsium. Setelah penurunan stimulasi yang kedua, pada kasus ini terjadi kekurangan vitamin D dan juga kalsium yang menyebabkan osteoblas menurun sedangkan osteoklasnya meningkat, di mana osteoblas ini merupakan pembentukan tulang sedangkan untuk osteoklas sendiri merupakan sel pemecah tulang. Akibatnya kekuatan otot dan juga tulang saraf menjadi menurun. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik yang terdiri dari strict leg raising atau uji provokasi nyeri, yang kedua ada inspeksi, ada palpasi atau pemeriksaan organ dalam, ada perkusi, ada range of motion, dan juga ada pemeriksaan saraf. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang yang terdiri dari X-ray, CT scan, MRI, dan juga pemeriksaan BMD. Sehingga dapat ditegakkan diagnosa kerjanya yaitu osteoporosis, fraktur kompresi vertebrae. Untuk tata laksananya sendiri ada farmako dan non farmako. Untuk farmakonya yaitu pemberian obat NSAID dan juga suplemen kalsium untuk mempercepat osteoporosis. Yang kedua ada biofosfonat oral. Untuk non farmakonya sendiri yaitu terapi fisik 3 kali seminggu, penggunaan TLSO dan juga latihan otot punggung. Cukup sekian presentasi dari saya terkait peta masalah dan juga peta konsep pada case ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.